Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan step by step mengenai proses drive test yang akan kami lakukan saat praktikum teknik seluler. Drive test merupakan proses pengukuran sistem komunikasi bergerak dari arah BTS ke MS atau sebaliknya pada sisi gelombang radio di udara, yaitu dengan menggunakan ponsel yang didesain secara khusus untuk pengukuran. Drive test sendiri bertujuan untuk mengukur kualitas sinyal secara real-time, sehingga dapat dianalisa kualitas sinyal tersebut untuk dapat diperbaiki segala masalah yang berhubungan dengan sinyal, khususnya untuk teknologi seluler. Informasi yang ditampilkan pada proses drive test akan didapatkan dari software TIMES yang secara langsung saat dilakukan proses drive test. Untuk proses drive test, perangkat yang kita gunakan yaitu tentunya MS atau ponsel yang terhubung ke laptop, kemudian GPS untuk sebagai alat navigasi yang nantinya akan menampilkan rute perjalanan hasil drive test, dan yang sangat penting yaitu software TIMES. TIMES yang digunakan pada praktikum kali ini merupakan TIMES Investigation, merupakan jenis TIMES yang digunakan untuk drive test di luar ruangan atau outdoor. Menggunakan perangkat tambahan yaitu GPS sebagai alat navigasi dan plotting parameter pada rute perjalanan saat drive test dilakukan. Untuk versi TIMES investigasi yang digunakan kali ini adalah jenis 11.0. Nah, langkah yang pertama adalah membuka software TIMES. Nah, langkahnya adalah dengan start all program, lalu kita membuka TIMES. Lalu kita tunggu sampai software tersebut terbuka. Nah, kemudian setelah terbuka, dia akan saya perkenalkan dahulu ada beberapa worksheet dalam TIMES. Di sini ada control dan config yang nantinya akan digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang digunakan dalam drive test, serta setting komentar yang akan digunakan untuk menyeting proses drive test. Di sini ada worksheet scanner dan di sini ada worksheet map yang berfungsi untuk menampilkan peta. Kemudian ada worksheet data, worksheet signaling, dan worksheet overview. Nah, di sini merupakan perkenalan worksheet yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di dalam worksheet control dan config sendiri terdapat tab equipment configuration yang digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang terhubung pada laptop. Nah, kemudian pada equipment configuration, di sini tidak tercantum perangkat yang sudah terhubung karena perangkat MS dan GPS tidak terhubung pada laptop yang digunakan. Namun, jika perangkat MS dan GPS terhubung pada laptop, maka pada equipment configuration terdapat perangkat yang terhubung. Lalu untuk mengkoneksikannya dengan software TIMES, kita akan klik connect atau connect all. Maka secara otomatis perangkat tersebut sudah terhubung pada software TIMES. Kemudian
Di sini ada tab Command Sequence, yaitu merupakan pengaturan otomatis di mana TEMS dapat melakukan MOC atau Mobile Originating Call secara otomatis dan waktunya bisa disesuaikan. Cara untuk menampilkan command sequence itu sendiri kita pilih pada menu kontrol, lalu kita pilih command sequence. Nah, selanjutnya kita pilih icon edit. Nah, yang ini pada jendela command sequence untuk memasukkan command. Untuk melakukan panggilan keluar, nanti kita akan pilih voice test. Nah, di sini kita akan pilih general. Di general kita pilih loop, white, dan voice-nya kita pilih dial ya. Di mana untuk perangkat yang digunakan di sini, hardware ini, kita pastikan equipment-nya sama dengan perangkat yang terhubung di laptop, yaitu yang tercantum pada equipment configuration. Misalkan, indikator MS yang muncul pada equipment configuration adalah MS1, sehingga kita lakukan penyetingan di sini equipment-nya juga MS1. Hal tersebut dilakukan agar parameter-parameter yang kita setting di awal muncul pada software TEMS. Parameter-parameter tersebut merupakan parameter-parameter drive test yang nantinya akan muncul saat proses drive test dilakukan. Nah, waktu loop merupakan lamanya waktu tunggu sebelum panggilan kembali dilakukan. Nah, pada waktu loop yang kita gunakan di sini sebesar 10 detik. Nah ya, 10 detik. Di mana waktu tersebut kita dapat atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan waktu loop ini 999 atau tidak terhingga. Nah, untuk phone number atau nomor telepon yang kita gunakan, pastikan nomor tersebut memiliki fasilitas auto answer agar koneksi dapat terjadi antara MS yang melakukan panggilan telepon atau MOC, dan MS yang ditelepon atau Mobile Terminating Cell. Nomor yang dituju pada praktikum teknik seluler ini adalah 123 karena menggunakan operator XL. Di mana waktu durasi atau lamanya panggilan kita atur sebesar 30 detik. Dan waktu timeout-nya 15 detik. Di mana untuk waktu duration dan timeout sendiri dapat kita atur. Nah, waktu wait atau tunggu juga dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan waktu tunggu sebesar 15 detik. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih pada tab presentation, positioning, lalu map. Untuk memunculkan peta yang nantinya akan menampilkan rute perjalanan hasil drive test. Lalu kita tunggu sampai muncul. Nah, kemudian maka setelah proses presentation, positioning, dan map selesai dilakukan, pada worksheet map secara otomatis akan muncul peta dunia.
Nah, lalu untuk memilih peta digital yang akan kita gunakan atau memasukkan wilayah yang sesuai dengan jalur draft test yang akan kita lakukan, maka kita memilih icon. Di sini kita milih klik layer sesuai dengan folder yang berisi peta digital. Lalu kita buka foldernya. Nah, kita simpan dalam folder map, kemudian kita masukkan yaitu gsel dan gsite, yaitu untuk memasukkan site yang digunakan, site yang berada di wilayah yang akan nantinya kita lalui saat proses draft test. Kemudian kita memasukkan peta digital berupa jalan, yaitu Jateng Jalan 1, Jateng Jatim Jalan 2, dan Jateng Jatim Jalan 3. Lalu kita pilih open. Nah, jangan lupa untuk checklist automatic label untuk keseluruhan peta digital yang telah kita inputkan pada layer control. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan tunggu sampai pada worksheet map muncul bintang-bintang atau site PTS. Nah, di sini ya. Nah, di situ tampilannya jika diperbesar maka akan seperti segitiga ya. Nah, di sini merupakan arah pancaran site BTS. Nah, untuk selanjutnya kita pilih untuk memunculkan perangkat GPS untuk memastikan apakah perangkat GPS tersebut sudah terhubung dengan laptop atau belum. Maka kita pilih presentation, lalu kita pilih positioning dan GPS. Nah, karena pada laptop tidak terhubung dengan perangkat GPS, maka indikator yang muncul adalah no GPS data. Namun, jika perangkat GPS tersebut terhubung dengan laptop, maka pada menu positioning GPS akan muncul seperti arah mata angin. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan parameter-parameter yang akan kita munculkan saat proses draft test. Nah, pada pengaturan memunculkan parameter ini, kita memunculkan parameter untuk draft test 2G dan draft test 3G. Di mana untuk proses draft test 2G maupun 3G sendiri dilakukan dengan proses yang sama, namun kita memunculkan parameter antar keduanya berbeda. Yang pertama, kita akan memunculkan parameter pada jaringan seluler 2G atau GSM. Langkahnya adalah presentation, GSM, lalu kita pilih radio parameter dan serving plus neighbor. Berikut langkahnya. Nah, kita pilih serving plus neighbor. Nah, lalu selanjutnya kita pilih yang radio parameter. Nah, di mana pada parameter GSM radio parameter di sini ada elemen parameter yang nantinya akan dimunculkan saat proses draft test, yaitu RX level dan RX qual. Di mana RX level merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kual sinyal yang diterima oleh MS dalam satuan dBm. Sedangkan untuk RX qual sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk menampilkan kualitas sinyal yang didapat dari MS. Sedangkan untuk GSM serving plus neighbor di sini akan dimunculkan sel name atau nama sel yang
mencakup MS. Di sini ada ARFCN, RX level, C1, C2, C3, 1, C32, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk parameter yang akan kita munculkan saat proses draft test WCDMA atau 3G yaitu WCDMA serving or active set plus neighbor dan WCDMA radio parameter. Untuk memunculkan parameter draft test 3G ini langkahnya sama, presentation, WCDMA, kita pilih radio parameter dan WCDMA serving or active set plus neighbor. Di mana untuk parameter yang kita nantinya akan lihat pada WCDMA radio parameter ada TX power, ultra carrier, SIR, SKI, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh TX power ya. Nah, TX power sendiri merupakan daya pancar pada MS. Kenaikan daya pancar pada MS akan menyebabkan interferensi terhadap user lain, sehingga user lain juga akan meningkatkan daya pancarnya. Nah, untuk kemudian proses draft test itu sendiri akan menghasilkan sebuah file yang berisi parameter-parameter yang muncul saat proses draft test dilakukan. Nah, di mana file tersebut bernama log file. Nah, log file sendiri dapat kita buka dalam bentuk grafik, yaitu pada report generator, dan dalam bentuk map, yaitu pada software map info. Namun, untuk melihat log file dalam map info, kita perlu mengubah format data log file menjadi format map info. Nah, apakah bisa ditampilkan dalam software lain? Tentu bisa, yaitu pada software Thames Road Analysis. Namun pada praktikum kali ini kita hanya melihat log file pada software Thames itu sendiri, yaitu di report generator dan pada software map info. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat tampilan log file pada report generator. Caranya adalah kita memilih menu log file lalu kita pilih report generator. Nah, sebelumnya kita akan membuka log file tersebut. Yaitu kita pilih log file lalu open log file. Nah, selanjutnya kita akan membuka file log file sesuai dengan folder yang tadi kita simpan, yaitu dengan nama 111_. Untuk penamaannya sendiri itu terserah ya, namun pada kali ini kita menyimpannya dengan nama 111_. Nah, kemudian secara otomatis, jika kita ingin melihat parameter-parameter yang muncul saat proses draft test, kita klik kanan pada parameter tersebut. Sebagai contoh, pada
parameter WCDMA radio parameter, kita klik kanan properties, lalu jangan lupa untuk memastikan perangkat mobile sesuai dengan perangkat yang terhubung pada terminal equipment tersebut. Agar parameter yang sudah kita dapatkan saat proses dev test tersebut dapat muncul pada software Teams. Kita lakukan proses tersebut sama untuk semua parameter. Nah, sehingga di sini akan muncul ya pada WCDMA radio parameter warna kuning dan hijau yang memiliki arti tertentu. Nah, di sini kita akan memunculkan untuk parameter pada WCDMA dan parameter untuk GSM, di mana untuk WCDMA sendiri kita akan melihat WCDMA serving or active set plus neighbor dan WCDMA radio parameter. Nah ya, kita tunggu. Sebelumnya, kita akan melihat tampilan rute hasil proses dev test yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menampilkannya, kita lakukan time setting terlebih dahulu. Di sini ada coverage layer, lalu kita pilih mobile atau MS sesuai dengan yang sudah terhubung pada terminal equipment configuration tadi ya, agar parameter yang sudah kita dapatkan dapat muncul pada software Teams. Nah ya, kita lakukan pengaturan mobile tersebut untuk semua parameter, yaitu untuk parameter CPICH, RSCP, RX level, active set, ECNO, serving, CPICH, RSCP maupun serving cell RSRP neighbor. Lalu kita close. Nah, lalu kita perbesar map-nya sehingga pada map ini akan muncul rute dev test yang sudah tadi kita lakukan, di mana rute tersebut di sini bisa terlihat ya, ada indikator warna hijau dan warna kuning. Nah, di sini kita akan tampilkan parameter untuk WCDMA-nya, serving or active set neighbor, klik kanan properties, lalu kita pilih mobile sesuai dengan yang terhubung pada laptop. Nah, untuk WCDMA radio parameter, kita juga lakukan hal yang sama. Klik kanan properties, lalu kita atur mobile-nya sesuai dengan yang tadi terhubung pada equipment configuration. Nah ya, maka di sini dapat terlihat kedua parameter tersebut memiliki indikator warna hijau, kuning, dan merah yang memiliki arti tertentu yang nantinya akan kita jelaskan pada hasil yang ditampilkan di report generator. Oke. Nah, perlu diketahui juga untuk hasil dev test pada jaringan 2G, yaitu untuk parameter GSM radio parameter dan GSM serving plus neighbor pada praktikum kali ini tidak muncul karena hal tersebut disebabkan karena wilayah yang kita lewati saat proses dev test merupakan wilayah yang tercakup jaringan 3G sehingga jaringan atau sinyal 2G tidak bisa didapatkan dalam proses dev test tersebut. Oke, selanjutnya kita
akan membuka log file tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa proses draft test sendiri menghasilkan sebuah file yang berisi parameter-parameter yang sudah kita setting sedari awal. Nah, untuk melihat log file tersebut, kita dapat membukanya di software Temp sendiri, yaitu pada report generator. Kita akan mencoba membuka atau melihat hasil parameter draft test yang sudah kita dapatkan pada report generator. Caranya adalah dengan membuka open log file. Nah, lalu kita akan tunggu. Kita menutup close log file, lalu kita pilih report generator. Add, lalu kita tambahkan log filenya tadi. Lalu kita pilih properties untuk menampilkan parameter yang nantinya akan ditampilkan pada report generator. Karena tadi kita sudah menyeting sedari awal parameter draft test yang kita lakukan ini untuk menampilkan parameter draft test GSM dan WCDMA saja, maka pada AI report properties kita hanya checklist pada GSM dan WCDMA saja. Lalu pada mobile kita juga mengatur sesuai dengan yang terhubung pada equipment configuration. Nah, lalu kita klik OK. Maka pada report generator sendiri akan muncul grafiknya ya. Nah, akan munculnya nanti itu sampai proses progresnya di sini sudah mencapai 100%. Oke, kita tunggu sampai progresnya mencapai 100%. Nah, di sini nanti akan muncul berupa laman web ya, yang nantinya akan menampilkan parameter-parameter draft test dalam bentuk grafik pada report generator. Oke, kita nanti akan lihat parameter-parameter yang muncul itu apa aja. Kita scroll ke bawah, lalu nantinya kita akan lihat parameter yang tadi sudah kita setting saja ya. Nah ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan melihat parameter AS, CP, ICH, EC per NO yang kita dapatkan dari proses draft test sendiri. Nah, di mana CP, ICH, EC per NO adalah perbandingan atau rasio antara kekuatan sinyal dengan kekuatan draw atau noise level. Atau bisa disebut juga sebagai SNR atau sinyal noise ratio yang dipakai untuk menunjukkan kualitas koneksi. Di mana CP/ICH EC per NO itu sendiri fungsinya sama dengan Rx qual di jaringan 2G. Nah, nilai yang ditampilkan pada report generator menunjukkan nilai min atau rata-rata itu min 9,21 ya. Dan di sini nilai median atau nilai tengahnya min 9,00%. Nah, di sini kita melihat
parameter ASCP ICH RSCP dalam bentuk grafik. Di mana CP-ICH RSCP itu sendiri merupakan tingkat kekuatan sinyal di jaringan 3G yang diterima di ponsel, sama halnya dengan parameter RX level pada GSM dengan satuan min dBm. Nah, nilai parameter yang ditampilkan pada report generator di sini menunjukkan nilai min atau rata-rata min 77,55 dan nilai median atau nilai tengah min 78,00%. Nah, di mana untuk parameter ICH-RSCP itu digunakan untuk menganalisis coverage atau cakupan area, sedangkan untuk parameter CP-ICH-EC/NO digunakan untuk menganalisis kualitas. Nah, kita scroll ke bawah, ini merupakan tampilan parameter-parameter yang muncul saat proses draft test. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa log file sendiri bisa kita lihat tidak hanya pada software times, yaitu pada report generator saja, akan tetapi juga kita bisa lihat dalam bentuk map, yaitu pada software map info. Namun untuk melihat log file dalam software map info, maka dibutuhkan adanya pengubahan format log file menjadi format map info. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan melakukan, nah di sini terlihat export log file, di mana nantinya tab export log file ini digunakan untuk mengubah format log file menjadi format map info, sehingga log file dapat kita lihat pada software map info dalam bentuk map. Nah, di sini kita pilih formatnya yaitu map info tab file. Lalu kita pilih untuk available IS-nya itu parameternya. Misalkan pada kali ini kita pilih buat CDMA dan parameter AS CP-ICH EC/NO. Lalu kita pilih garis panah ke kanan, AS CP-ICH RSCP, dan jangan lupa untuk memilih men-setting, edit, kita pilih mobilnya itu sesuai dengan perangkat yang kita gunakan atau yang sudah terhubung pada equipment configuration. Lalu kita browse filenya itu sesuai dengan folder yang kita simpan ya, yang nantinya akan kita buka pada software map info. Nah, jika udah kita isikan prefix dan suffix ini nama ya, sesuai yang kita inginkan juga. Pada kali ini kita mengisikan prefix itu yang artinya kelompok 6. Ya. Nah, jika sudah kita pilih OK, lalu kita pilih ini ya. Ini.
terus sampai status processing ini mencapai 100%. Nah, jika sudah 100%, indikator sukses atau tidaknya itu kita bisa lihat di sini, yaitu kalimat sukses ya, lalu kita close aja. Oke, lalu kita buka Mapinfo Profesional untuk melihat tampilan log file ke dalam bentuk map ya. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Kita pilih open, lalu kita buka format log file yang sudah kita ubah ya. Nah, di sini akan terlihat berupa map atau jalur dengan indikator warna hitam dan hijau. Nah, untuk melihat parameter-parameter yang kita dapatkan dari proses drive test tersebut, kita membuat thematic map ya. Nah, create thematic map ini dilakukan untuk menampilkan parameter-parameter drive test, yaitu RSCP, EC/NO, karena proses drive test yang kita lakukan hanya menampilkan parameter drive test 3G saja, yaitu RSCP dan EC/NO pada Mapinfo dalam bentuk rute perjalanan yang ditandai dengan indikator warna yang mempunyai arti tertentu. Nah, caranya kita pilih map, create thematic map, lalu kita pilih region, range default, next. Nah, lalu pada field ini kita pilih parameter yang nantinya akan ditampilkan, EC/NO atau RSCP. Pada praktikum kali ini kita hanya menampilkan parameter EC/NO saja. Nah, untuk selanjutnya di sini kita pilih customize range untuk memberikan atau untuk mengatur range nilai. Pada Mapinfo sendiri biasanya itu terdapat 3 atau 4 kondisi untuk mendeskripsikan suatu parameter drive test, yaitu kondisi baik, sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk. Atau bisa juga dalam 3 kondisi, baik, buruk, dan baik, sedang, dan buruk. Nah, oke, kita pilih metodenya ini custom. Lalu kita isikan range parameternya yang akan digunakan, yaitu min 6 sampai 0 dan selanjutnya ya. Bagaimana of range-nya ini kita pilih 4 karena dalam kondisi sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk ya. Nah, kita pilih di sini range-nya itu ada 4 ya. Dalam 4 kondisi itu sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Oke. Kita masih lakukan pengaturan range tersebut pada customize range-nya. Terus kita pilih OK, lalu kita pilih customize range style-nya itu untuk mengatur style atau simbolnya ya. Kita ubah simbolnya ini dalam bentuk lingkaran, kita pilih font-nya ini Mapinfo kita pilih Mapinfo simbol, lalu kita nantinya akan memilih simbolnya ini dalam bentuk lingkaran ya.
Kita tunggu sampai proses itu selesai, lalu kita pilih untuk masing-masing indikator warnanya. Ada hijau, kuning, oranye, dan merah. Dimana untuk kategori kondisi sangat baik akan dimunculkan pada indikator warna hijau, dan untuk kondisi baik, kuning dan orange itu buruk, dan merah itu sangat buruk. Nah, kita lakukan penyetingan untuk keempat kondisi ya. Lalu kita pilih customize legend-nya. Kita pilih. Nah, kita akan deskripsikan untuk masing-masing parameternya dalam 4 kategori atau 4 indikasi, 4 kondisi, yaitu sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Oke, kita tunggu sampai proses pengaturan customize legend-nya selesai dilakukan. Jangan lupa kita show this range untuk semua kondisi, untuk keempat kondisi tersebut. Lalu kita pilih OK. Nah, maka hasil akhir pada map info akan muncul rute dalam kondisi itu dalam indikator warna orange dan hijau, dan untuk memunculkan legend-nya kita pilih Nah, sebentar. Saya akan menjelaskan untuk menampilkan legend-nya ya. Nah, di sini kita pilih show legend. Maka secara otomatis pada map info akan muncul legend yang berisi keterangan 4 indikator tersebut, sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Untuk memperbesar tampilan ini, nah ini kita lihat. Jadi setiap rute atau yang kita lewati ini memiliki indikator warna yang berbeda, yaitu hijau dan orange. Nah, perlu diketahui bahwa kecepatan transportasi yang kita gunakan juga mempengaruhi rapat atau renggangnya rute yang dihasilkan saat proses draft test. Semakin rapat jarak antar titik rute perjalanan yang kita lakukan, maka hasilnya akan semakin akurat. Sedangkan semakin renggang setiap titik yang kita lewati saat proses draft test, maka hasilnya kurang akurat ya. Sekian step by step proses draft test yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 6 berterima kasih kepada Pak Alvin dan kepada asisten karena telah memberi tambahan pengetahuan bagi kami, yaitu proses step by step draft test yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.